Hai teman-teman di rumah, selamat datang di channelku. Di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya menggunakan solar charger controller. Alat ini bisa kita gunakan untuk mengontrol arus yang dihasilkan dari panel surya, panel matahari seperti ini ya. Itu agar bisa masuk ke aki dan nantinya bisa kita manfaatkan untuk menghidupkan lampu. Solar charger controller ini sekaligus bisa berfungsi sebagai charger akinya ya, walaupun kekuatan chargernya itu lemah. Nah, karena di sini saya tidak mempunyai panel surya, jadi saya menggunakan adaptor ini ya, 1 ampere dan yang ini 10 ampere, 12 volt semuanya ya. Untuk inputnya itu 12 volt ya. Ini, tapi saya juga kurang tahu kalau panel surya itu tegangan input outputnya itu berapa ya kalau dari panel surya yang masuk ke solar charger. Tapi berdasarkan spesifikasi ini bisa digunakan untuk 12 volt dan 24 volt. Nah, alat ini ada beberapa pengaturan dan di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara settingnya. Di sini ada 12 charger USB ya, yang bisa kita gunakan untuk melakukan charger HP, handphone atau smartphone. Tapi outputnya kecil ya, cuma 0,5 ampere. Jadinya ya kurang cepat untuk smartphone model sekarang. Nggak bisa fast charger. Sekarang saya akan memasangnya ya, seperti ini. Ini nanti saya sambungkan ke aki, ini ke lampu 12 volt, ini kan lampu 12 volt. Dan ini ke adaptor karena saya di sini tidak punya panel surya. Sekarang saya akan memulai proses pemasangannya ya, sesuai gambar ini. Ya, untuk kabel merah ada di positif dan hitam di negatif. Kita mulai. Ini saya sambungkan ke lampu dulu. Seperti ini. Positif negatifnya jangan sampai terbalik ya, karena nanti tidak bekerja. Seperti ini. Sekarang saya akan sambungkan ke bagian akinya. Nah, saat tersambung ada posisinya seperti ini ya. Tampilan gambarnya seperti ini. Ini tampilan baterainya dan ini tampilan lampu. Kalau kita tekan tombol ini, lampu ini mati. Ini hidup. Kita matikan dulu. Nah, sekarang saya akan sambungkan adaptornya ya ke solar charger controller ini. Positifnya itu di kabel putih nih ya. Nah, sekarang teman-teman bisa melihat kalau di sini atau bagian input dari panel surya itu belum memberikan masukan listrik. Di sini tidak akan tampil ya. Tapi kalau ini sudah saya sambungkan ke listrik, di sini ada tampilan panel surya dan sekarang ini melakukan charger ke baterai. Ini adalah indikator apakah baterainya sudah penuh atau low. Di sini kita bisa lihat ya. Ini 12 volt. Kita aktifkan lampunya. Nah, seperti ini. Saya matikan dulu. Nah, sekarang terlihat kan? Seperti ini. Nah, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara settingnya. Nah, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara settingnya ya. Di sini ada 3 buah tombol. Plus ini untuk menambah, min untuk mengurangi.
Ini untuk menghidupkan, ini untuk mematikan. Ini tombol untuk masuk ke menunya ya. Sekarang saya akan tunjukkan beberapa parameter yang bisa disetting sesuai buku panduan ya. Di sini ada pilihan B1, B2, dan B3. Ini adalah jenis baterai yang bisa kita pilih saat kita menyambungkan alat ini ke aki. Karena aki kan beda-beda, ada aki kering, ada aki basah. Di sini ada float charger. Float charger 13,7 volt. Artinya aki ini akan berhenti di charge saat tegangan sudah mencapai 13,7 volt. Itu artinya aki sudah penuh. Nah, ini float chargernya ya, 13,7 volt. Ini B1, ini tipe aki, tipe baterai maksudnya, yang bisa kita setting nanti. Selanjutnya ada discharger stop. Itu artinya lampu ini akan berhenti mengambil tegangan dari aki jika voltase di aki itu turun sampai 10,7 volt. Sedangkan untuk discharger reconnect itu artinya lampu akan mengambil lagi tegangan yang ada di listrik atau menghidupkan lampu maksudnya itu jika aki sudah terisi dan mencapai 12,6 volt. Discharge reconnect atau disambungkan ulang. Nah, di sini saya tunjukkan ya mana yang float charger. Kita coba cek. Ini float charger 12,6 volt, ini discharge reconnect. Ini discharge stop atau berhenti. Dan ini adalah 24 jam. Ini kita bisa setting agar alat ini hanya mengaktifkan lampu pada malam hari saja. Untuk melakukan setting, kita tinggal pilih saja ya yang ingin disetting. Sebagai contoh, saya akan melakukan setting untuk tipe baterai. Di sini saya pilih yang B1 ya. Sudah tampilan seperti ini. Kita tekan dan tahan lama tombol ini ya. Nah, setelah berkelip kita bisa pilih B2, B3. Nah, agar pengaturan tersimpan, kita cukup diamkan saja ya sekitar beberapa detik. Nah, sampai ini kembali seperti ini tampilan layarnya. Ini berarti pengaturan sudah tersimpan. Sekarang kita akan mengatur bagian float charger. Float charger bisa kita setting juga. Caranya sama. Kita pilih float charger. Ini float chargernya itu 13,7. Tekan dan tahan tombol ini. Mati ya, 13,7. Nah, kita tunggu biar kembali lagi ke layar utama. Nah, kita mulai lagi pengaturannya. 13,7. Susah ya. Nah, sudah, kita bisa setting ya. 13,8. Standarnya itu 13,7. Nah, sekarang sudah selesai. Kita biarkan ini kembali ke layar utama. Nah, ini berlaku untuk pengaturan ini ya. Nah, sekarang di sini ada tampilan 24 jam. Ini berarti lampu yang tersambung ke sini itu akan diaktifkan selama 24 jam. Nah, kita mulai hitung ya. 24 jam itu dihitung dari input ya, input dari panel surya yang masuk ke solar charger. Sekarang kita akan setting agar lampu hanya aktif pada malam hari saja atau pada saat panel surya menerima sinar matahari. Kita cukup setting ke angka 0. Nah, saya akan men-settingnya ke angka 0. Ini lampunya hidup ya, masih. Plus 24 jam ya, 24 hours. Nah, saya akan setting ke angka 0.
Ya, 0 kan. Biarkan tersimpan. Nah, lampu mati. Ini lampunya mati ya. Saat posisi panel surya menerima sinar matahari, atau ini menerima input tegangan. Sebagai contoh saya cabut. Ini panel suryanya kan sudah tak cabut, kita tunggu bagian lampunya. Apakah hidup? Terlihat kan? Nah, hidup otomatis kan. Sekarang ketika panel surya terkena sinar matahari atau di sini ada tegangan, kita tunggu. Prosesnya lama ya. Ini saya tunjukkan sampai lampunya mati. Nah, sekarang lampu sudah mati ya. Nah, teman-teman, ada pengaturan ya yang harus teman-teman lihat di sini. Untuk pengaturan ini ya, 1 jam jika disetting angka 1 sampai 23, itu artinya lampu ini akan diaktifkan setelah lamanya panel surya itu menerima cahaya. Misalnya begini. Di sini saya akan setting 1 jam. Itu berarti lampu ini akan aktif setelah 1 jam panel surya itu menerima cahaya, atau input ini ya, input ke panel surya ini mendapatkan tegangan listrik selama 1 jam dulu, baru lampu ini diaktifkan. Itu untuk pengaturan angka 1 sampai 23 ya. Kalau kita setting ke angka 0, itu hanya aktif pada malam hari saja, saat panel surya itu tidak menerima cahaya, yang artinya untuk bagian input ini tidak menerima tegangan. Sedangkan kalau kita setting ke angka 24, itu selalu aktif 24 jam. Nah, jika video ini berguna dan bermanfaat, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Terima kasih.